Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita memang insan bumi pertiwi yang niscaya sejarah peradaban terbaik anak bangsa senantiasa dihargai. Pemirsa, jika dalam kondisi normal atau wajar kita di hari Selasa berbicara tentang hamba-hamba Allah yang dibersamai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam makna bahwa karena keterbatasan ungkapan bahasa kita, maka dibersamai Rasulullah yang kami maksudkan adalah mimpi dan atau dalam kondisi terjaga menyaksikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sajian kanal Hikmatologi berusaha untuk mewujudkan karya berdasarkan penelitian. Jadi kami berusaha pendekatan-pendekatan normatif atau dasar syariat dan sunat, termasuk di dalamnya pemahaman para ulama, akademisi, ilmuwan, cendekiawan, kami renda satu padukan, kait kelindankan, sehingga sajian ini bukan angan-angan, apalagi syahwat keduniawian semata. Kali ini kita akan mencoba mendialogkan tentang kiat yang sederhana tetapi manjur dalam bahasa herbalnya untuk dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu kuncinya, pernah kami sampaikan, yakni adalah sholat. Tetapi kali ini kita bahas dari perspektif yang cukup berbeda. Jadi apapun zikir, doa yang pernah diajarkan kepada Anda oleh para guru-guru, mursyid tarekat ataupun ulama, kiai, tuan guru ajengan, dan ragam sebutan yang lain, ustadz ustazah, ya, bunyai, pak yai, abah yai, silahkan untuk diamalkan terus secara istiqomah. Karena ada yang menyarankan selawat Ibrahimiyah dibaca secara bagus, dan itu memang bagus. Ada yang mengijazahkan selawat nariyah, ada yang mengijazahkan selawat Jibril. Ragam tentu saja lantunan-lantunan zikir agar kita dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riset kami yang ragam informannya, mulai dari pertama anak lulus SMA, mahasiswa, santri, guru ngaji, hingga kiai,
dosen sampai dengan guru besar. Kami melihat kinya, ya, tipnya, kiatnya hanya satu, yakni istiqomah menegakkan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Seperti yang ada di foto sebelah kami, Ananda Demugi Ramdhani. Karena keterbatasan penguasaan teknologi informasi, ya, mestinya ini disajikan beberapa foto begitu atau slide tayangan gitu ya. Ada Ananda Tito Bagus Nugroho, ada Ananda Husnan, ya, ada Ananda Angki Pratama, ada Ananda yang dokter ini, ya, Didin Widiartono, dan yang lainnya. Ini semua anak-anak kami dalam pengertian usianya di bawah kami, jauh di bawah kami. Tapi ada juga sesepuh kami tercinta, Abah Kiai Haji Masyhuri. Ada Abah Haji Muhammad Rifai yang sehari-hari sebagai pimpinan 4 pondok pesantren, di samping beliau mengabdi di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Nah, semua itu hanya satu kuncinya. Beliau-beliau yang kami sebut adalah, ini mohon maaf tidak semuanya ya kami sebutkan, ada Ustadz Muhammad Taufik, ada Ibu Tri Karunia, kemudian ada Ananda Putri, dan seterusnya ya. Ada Umi Ella. Nah, supaya tidak menyita banyak waktu kami cukupkan ya. Jadi semua itu menegakkan sholat secara istiqomah. Sholat yang istiqomah yang seperti apa? Yang pertama, berusaha secara optimal memenuhi panggilan muadzin setiap 5 kali sehari semalam. Jadi berusaha untuk sholat jamaah di masjid maupun musola di daerah tempat tinggalnya atau di daerah tempat kerjanya. Bagi mereka yang mendengarkan azan pertama, jadi subuh awal, disebut juga ada yang menyebut azan tarhim, karena biasanya setelah azan kemudian ada selawat tarhim. Ya. Berarti 6 kali berusaha untuk memenuhi panggilan muadzin. Istiqomah. Berusaha istiqomah betul. Dari waktu itu bukan tepat waktu dalam hal sholat. Ya. Jadi yang pertama tadi memenuhi panggilan muadzin. Yang kedua, tidak tepat waktu sholat. Ya. Tetapi awal waktu sholat yang kedua. Jadi orang yang istiqomah adalah hamba Allah yang berusaha mengawalkan sholat dan meraih sholat berjamaah. Meraih sholat berjamaah, meskipun semua orang sehat, tidak semua orang mampu sempat. Artinya menyempatkan diri hadir di dalam majelis yang teristimewa, yang teragung, yang termulia, yang terpuji, yang tertinggi. Tidak ada taranya. Jadi sholat fardu berjamaah di musola atau masjid atau di musola atau
langgar, wakaf, dan seterusnya di tempat kita bekerja, tidak semua orang mampu. Karena itulah Rasulullah berpesan, Qul amantu billahi tsumastakum. Katakanlah, ini kalau dalam bahasa santrinya fi'il amr, perintah. Aku perintah kamu, seolah-olah begitu kalimat bebasnya dari Rasulullah. Aku perintah kamu, berimanlah kepada Allah. Setelah itu pegang teguh. Dan kita menyadari, mengimani. Iman itu sekali lagi tasdiqu biqalbi, tertancap di relung hati paling dalam. Ikrarun bilisan, lisannya tidak saja bersyahadat, tapi dimulai dari syahadat, kemudian menegakkan adab dalam perilaku keseharian. Amalul bil arkam, karyanya, karya tulisnya, karya lisannya, semua memiliki daya guna. Khairnas anfa'uhum linas. Orang yang terbaik adalah orang yang mampu memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tetapi basicnya, dasarnya adalah tahlil. La ilaha illallah. Jadi ketika berkarya, betapapun sederhana karya itu, tidak berorientasi pada manusia atau pada dunia, tapi orientasinya adalah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dalam ungkapan salat bermakna syukur. Ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh ibunda termuda yang cerdas, Ibunda Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, mengapa engkau berdiri lama, menegakkan sholat malam begitu lama? Hingga kakimu pecah-pecah. Bukan bengkak. Kalau bengkak itu sakit, tapi pecah-pecah. Tumitnya Rasulullah pecah-pecah. Karena saking lamanya berdiri. Kita bisa membayangkan berdirinya Rasulullah salat malam, membaca Iftitah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa. Surahnya saja itu sebanyak 669 ayat. Dan ayat surah Al-Baqarah itu panjang-panjang. 3 surat panjang-panjang. Apa? Ketika Ibunda Aisyah mengatakan, engkau sudah diampuni dosamu ya Rasul, padahal engkau tidak pernah berdosa. Mengapa engkau sholat seperti itu? Rasulullah dengan senyum khasnya bertutur secara teratur, menghargai sang istri tercinta. Afala akunu abdan sakuro ya Aisyah. Apakah aku tidak boleh bersyukur, wahai Aisyah? Jadi puncak dari kenikmatan kita menegakkan sholat adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Inilah kunci untuk dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampak, terlihat secara empirik sederhana, sholat ke masjid, pulang kembali ke rumah atau ke tempat kerja, sederhana sekali. Tetapi bagi orang-orang yang paham ma'rifatullah, paham
Tarikatus salam, paham hakikatul hak, paham fikih sholat, paham hikmah yang dianugerahkan di hati di kolbu masing-masing anak manusia. Sholat yang nampaknya sederhana itu adalah yang teristimewa, yang teragung, yang terpuji, yang tertinggi, yang termulia, yang tidak ada taranya. Memelihara sholat. Kali ini kita batasi pada hadir dalam majelis sholat berjamaah. Bukan tepat waktu, tetapi awal waktu. Orang yang bisa mengerjakan sholat, menegakkan sholat dengan baik, hanya hamba-hamba Allah yang tepat waktu. Dan tepat waktu itu hanya bisa dilakukan di musola atau masjid yang terdekat dengan kita beraktivitas dalam keseharian. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, banyak hal yang menghalangi kita untuk bisa menunaikan sholat fardu berjamaah. Dan banyak hal itu sebenarnya semuanya duniawi belaka. Semuanya panggung sandiwara belaka. Jika memang semua yang ada di bumi ini adalah panggung sandiwara, maka marilah kita menjadikan panggung itu adalah panggung yang terindah, paling mempesona, yang tiada tara. Itulah panggung sholat berjamaah. Ingat, inilah kunci hamba-hamba Allah yang dalam riset kualitatif atau grounded riset kami, yang senantiasa tidak saja sekali tapi beberapa kali, seperti Ananda Muki Ramdhani, sarjana administrasi bisnis ini, baik mimpi maupun terjaga dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tercinta. Karena di dalam pemahaman As-Samil Al-Muhammadiyah, di mana di sini diakhiri dengan mimpi bertemu dengan Rasulullah, maka ketika terjaga kita sulit untuk menuturkan betapa teristimewa dan tiada taranya keberadaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun satu hal yang juga perlu kami informasikan, meskipun Ananda De Muki Ramdhani atau Mas Muki, panggilan kami keseharian, sudah beberapa kali mimpi dan terjaga dibersamai Rasulullah, namun Allah belum mentakdirkan seorang muki bisa menikmati wajah indah, terindah, tiada tara dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi seorang husnan yang aktif sejak di desa kelahirannya Lamongan sebagai anggota Perserikatan Muhammadiyah, sekali mimpi dan juga terjaga dibersamai Rasulullah, langsung diberikan takdir terindah, teristimewa, bisa melihat wajah Rasulullah dan sekujur tubuh beliau yang termulia. Warganet tercinta, mari kita belajar bersama-sama
kami pun belajar pada informan kami agar senantiasa bisa dibersamai Rasulullah Muhammad SAW. Belajar menegakkan sholat di masjid terdekat dengan rumah ataupun aktivitas kerja kita. Istiqomah awal waktu dan upaya optimal. Semoga Allah memberkahi kita, merahmati kita, merahimi kita, sehingga kita bisa mimpi maupun terjaga bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, dalam Syamil Al-Muhammadiyah pun diterakan satu hadis, ketika kalian menyaksikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian tidak akan mampu melukiskan ciri-ciri istimewa teristimewa dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin.